Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bareng tentang soal-soal berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah tes di tahap 1 kemarin. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan untuk video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng di sebelah kanannya. Tanpa berlama-lama, langsung kita bahas untuk soal pertama. Nakula belajar komputer setiap 4 hari sekali, sedangkan Sadewa belajar komputer setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 24 Maret 2021 mereka belajar komputer bersama, mereka akan belajar komputer bersama lagi pada tanggal. Oke, ini tentang apa teman-teman? Iya, tentang KPK ya. Masih ingat untuk ciri-ciri KPK pada soal cerita apa saja? Ciri-cirinya ada 2 ya. Yang pertama adalah adanya kata setiap. Nah, kemudian sekali atau bersama-sama. Ini ciri yang pertama ya. Jadi harus mengandung unsur ini untuk KPK-nya. Biasanya seperti itu. Untuk ciri yang kedua adalah waktu. Nah, waktu di sini adalah bisa jam, bisa hari, tanggal, bulan, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita lihat untuk soalnya. Ada kata setiap di sini. Nah, ya kan, juga setiap ini memenuhi ciri pertama. Kemudian untuk waktunya juga ini ada tanggal, ya kan, ada tanggal. Kemudian yang ditanya adalah tentang tanggal lagi nih, ini juga ada hari. Maka ini adalah tentang KPK teman-teman. Jadi langsung kita bahas soalnya. Setiap 4 hari sekali kita lingkari. Nah, ini sisa Dewa setiap 6 hari. Oke, tanggal 24 Maret mereka belajar bersama, kemudian akan bersama lagi, belajar bersama lagi tanggal berapa gitu ya pertanyaannya. Maka cari KPK antara 4 dan 6 atau KPK dari 4 dan 6. Berapa yuk? Ya 12 ya. Jadi dari tanggal 24 Maret ini kita tambahkan dengan 12. 24 ditambah 12 kita tahu hasilnya 36 ya. Nah, jumlah hari pada Maret ini ada 31, maka kita kurangkan dengan 31, dapatnya 5. Jadi mereka belajar bersama pada tanggal 5 ya. Nah, di pilihan ganda yang ada adalah yang A. Kemudian si 5 ini tanggal 5 tambahin lagi dengan 12 dapatnya kan 17. Jadi benar ya jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Sinta mempunyai bunga mawar 54 tangkai dan bunga aster 72 tangkai. Bunga tersebut dimasukkan ke dalam vas bunga dengan jumlah dan jenis yang sama. Berapa vas bunga terbanyak yang dibutuhkan Sinta? Ini tentang apa teman-teman yuk? Iya, ini tentang FPB ya. FPB, ciri-cirinya yang terdapat dalam soal cerita. Pertama adalah paling banyak ya. Paling banyak. Atau bisa juga dia sebanyak-banyaknya atau jumlah yang sama. Jumlah yang sama atau sama rata sama saja ya. Ini ciri yang pertama. Kita lihat identifikasi di soal masuk nggak untuk ciri pertama. Paling banyak. Nah, ini ada kata terbanyak ya yang ditanya. Artinya sama aja dengan paling banyak. Berarti masuk ke dalam ciri pertama. Kemudian yang kedua adalah dibagi. Dibagi atau dikelompokkan. Nah, kita lihat di soal bunga tersebut dimasukkan ke dalam vas bunga dengan jumlah dan jenis yang sama. Ini masuk ya ke dalam ciri yang kedua. Kita lihat untuk ciri ketiga. Ciri ketiga adalah lihat pilihannya ya atau pilihan ganda. Kalau dalam pilihan ganda itu dari A sampai D, ini lihat nilainya itu selalu lebih kecil dari soalnya. Sekarang langsung kita bahas saja, cari FPB dari 54 dan 72. Kita gunakan cara tabel ya, 54 dan 72. Nah, sama-sama dibagi berapa yuk? Ini bisa ya sama-sama dibagi 2. Kita pilih bilangan prima terkecil dulu. 54 dibagi 2 dapatnya 27 ya kan. Kemudian 72 dibagi 2 dapatnya 36. Nah, kemudian si 27 sama 36 ini bisa nggak semuanya dibagi 2?
Gak bisa ya si 27 nya, maka kita tingkatkan lagi bilangan prima di atasnya, yaitu angka 3. Nah ini kan semuanya bisa ya, sama-sama bagi 3. 27 bagi 3 dapatnya 9, 36 dibagi 3 dapatnya 12. Nah selanjutnya 9 sama 12 ini dibagi berapa lagi? Sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadi 9 bagi 3 itu 3, 12 bagi 3 4. 3 sama 4 sama-sama bisa dibagi berapa? 3, nggak bisa ya si 4-nya. Maka ini sudah cukup. Untuk FPB-nya adalah 2 dikali 3 dikali 3, 18. Jawabannya yang B. Soal ketiga. Denah Taman Krishna berbentuk persegi seperti gambar di samping. Bagian diarsir menunjukkan bagian taman yang ditanami bunga mawar. Berapa meter panjang sisi Taman Krishna? Oke, yang ditanya adalah berapa meter panjang sisinya. Berarti ini yang ditanya ya, sisi-sisinya. Kita lihat ini bentuk persegi, artinya semua sisi itu sama. Nah, ya kan? Ini yang diarsir nggak jelas ya, 196 ya, 196 meter persegi. Nah, kita lihat untuk mencari sisi. Kita tahu ya ini adalah suatu bangun persegi, kemudian di dalamnya ada 4 buah bangun segitiga. Nah artinya luas persegi itu sama dengan 4 kalinya luas segitiga ya kan. Oke, ini kok segitiganya kayak angka 4. Ulang, luas segitiga. Nah jadi untuk luas persegi itu 4 dikali luas segitiganya berapa? 196 sama dengan 4 kali 196 adalah 784. Nah kemudian kita tahu ya, untuk rumus luas persegi itu sisi dikalikan dengan sisi, ya kan. Luas perseginya diketahui 784 sama dengan sisi kali sisi sama aja dengan sisi kuadrat. Maka untuk sisi itu akar dari 784. Berapa dapatnya? 28. Jadi jawabannya yang C. Soal keempat. Arjuna memiliki tanah berbentuk persegi panjang. Keliling tanah tersebut 112 meter. Jika perbandingan panjang dan lebar tanah 4:3, panjang tanah tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tahu ya, keliling dari suatu persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar, ya kan. Panjang tambah panjang tambah lebar, jadinya 2 dikalikan panjang tambah lebar. Keliling 112 sama dengan 2 kalikan panjang tambah lebar. Nah jadi panjang tambah lebar itu 112 dibagi 2. Panjang tambah lebar sama dengan 112 dibagi 2, 56 ya. Nah kemudian diketahui di soal perbandingan panjang dan lebar itu 4:3 ya. Artinya panjang banding lebar itu adalah 4:3. Nah kita bisa gunakan rumus perbandingan jumlah ya. Perbandingan jumlah. Ini kan sudah ada jumlah dari panjang dan lebar yang sesungguhnya, yaitu 56, dan kita sudah punya perbandingannya. Oh ini kok L sih, ini harusnya 3 ya, 4:3. Nah panjang banding lebar itu 4:3. Kembali lagi untuk perbandingan jumlah, yang ditanya apa teman-teman? Panjang tanah. Oh panjangnya, berarti P sama dengan P di sini adalah panjangnya yang sesungguhnya ya. Nah yang atas kita gunakan panjang yang dalam bentuk perbandingan, berapa? 4 dibagi dengan jumlah dalam bentuk perbandingannya, 4 tambah 3 itu 7 ya. 4 dibagi 7 kemudian dikalikan dengan jumlah yang sebenarnya, yaitu 56. Nah sama dengan 56 dibagi 7 dapatnya 8. 8 kali 4 32. Jadi untuk panjang sesungguhnya adalah 32. Nah gimana kalau dalam soal yang ditanya adalah lebarnya? Nah lebar kita bisa gunakan yang atas ini adalah lebar dalam bentuk perbandingannya, yaitu 3.
dibagi dengan jumlah dalam bentuk perbandingan yaitu 7 dikalikan jumlah sesungguhnya yaitu 56 sama dengan 56 bagi 7 8 kali 3 itu 24. Ini si lebarnya ya kalau ditanya. Sekarang kita total coba 24 tambah 32 benar nggak 56? Benar ya, jadi ini benar. Si panjang sama lebarnya sudah ketemu. Jadi jawabannya adalah yang B. Ada cara lain kalau misalkan teman-teman tidak tahu rumus perbandingan jumlah. Nah, misalkan di sini adalah satuan pembandingnya ya, satuan pembandingnya. Nah, maka kita tahu ya perbandingan panjang dan lebar itu 4:3. Maka si P bisa kita tuliskan sebagai 4A. Kemudian si L itu 3A. Nah, kemudian keliling itu rumusnya tadi apa? 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 2 dikalikan P-nya adalah 4A ditambah L-nya 3A. Sama dengan 2 dikalikan 4A tambah 3A itu 7A. 2 dikali 7A itu 14A. Ini kelilingnya dalam bentuk perbandingan tadi ya. Kemudian keliling tadi panjangnya 112 ya. Nah, keliling yang ini tadi kita masukkan 14A sama dengan 112. Jadi nilai dari A adalah 112 dibagi 4 berapa? 8. Maka kita tinggal substitusi nilai 8 ke ini tadi. Nah, yang ditanyakan si P ya. P itu 4A. P sama dengan 4A. Tinggal kita kalikan saja, 4 dikali 8 dapatnya 32. Jawabannya sama ya, yang B. Oke, soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Agar menjadi jaring-jaring kubus, bangun persegi yang harus dihilangkan adalah. Oke. Ini tidak hitung-hitungan ya kawan. Setelah 4 soal yang sudah kita bahas tadi, lumayan menguras pikiran. Untuk soal kelima sedikit refreshing nih kayaknya. Nah, coba lihat di sini kira-kira yang dihilangkan yang mana nih? Kalau yang A nih, yang dihilangkan yang si 2 ya. Jadinya ini hilang. Nah, ini termasuk ke dalam jaring-jaring kubus bukan? Iya, jawabannya yang A ya. Karena kita lihat yang B, ketika 3 ini dihilangkan, ini kita susun-susun nggak bisa menjadi jaring-jaring kubus. Kemudian yang C dan D juga sama, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 6. Data berat badan 2 tim bola voli sebagai berikut. Nah, ini berat badannya, ini banyak orangnya. Berapa kilogram rata-rata berat badan tim bola voli tersebut? Nah, rumus dari rata-rata atau X bar itu apa? Yuk, jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah data yang mana? Oke, kita jumlahkan ya. Jadi X bar sama dengan jumlah datanya, berarti jumlah keseluruhan. Berat badan 52 ini dimiliki oleh 3 orang. Artinya 52 dikalikan dengan 3. Kemudian ditambahkan dengan yang berat badannya 54 itu ada 2 orang, berarti kali 2. Ditambahkan dengan 55 kali 2 ya. Kemudian ditambah dengan 60 dikali berapa itu? 3. Ditambah dengan yang terakhir ada 65 dikali 2. Oke. Kemudian ini dibagi dengan banyak data. Nah, banyak datanya berapa? Kita total di sini ya. Banyaknya orang. Oke. 3 ditambah 2 tambah 2 7 ya, 7 tambah 3 10 tambah 2 12. Sama dengan, yuk 52 kali 3. 52 kali 3 itu 156. Kemudian ditambahkan dengan 52 kali 4 itu 108 ya. Ditambah dengan 55 kali 2 itu 110. Ditambah dengan 60 kali 3 180. Ditambah dengan 65 kali 2 130 dibagi
dibagi dengan 12 sama dengan, dapatnya ini 684 ya, dibagi 12. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, itu tadi beberapa soal yang sudah kita bahas di video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Dan bagikan juga kepada teman lain yang membutuhkan apabila ini bermanfaat. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.